Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Ide Pustaka Setiawan. Kali ini saya akan membahas terkait prolaps tali pusat. Ya, kalau bahasa keseharian untuk awam itu adalah tali pusatnya keluar terlebih dahulu, ya sebelum janinnya keluar. Ya, ini lalu tindakan agar janin selamat itu seperti apa? Oke, kita akan berkenalan dengan prolaps tali pusat. Kalau kita cross check ini di gambar itu ya seperti itu ya. Jadi kondisi di mana tali pusatnya ini keluar duluan begitu ya. Sebelum janinnya ini keluar ya. Ini adalah salah satu kasus kegawat daruratan dalam bidang obstetri ya, di bidang kebidanan. Ini adalah kasus yang jarang, tapi ini ketika ini ditemui ini adalah termasuk gawat darurat ya. Prolaps tali pusat ini merupakan penyulit di dalam persalinan ya, dan terjadi pada malpresentasi ataupun malposisi janin. Jadi kalau misalnya kepala janinnya adalah presentasi kepala, tentunya kepala ini kalau mendekati masa-masa melahirkan atau kok usia kehamilannya aterem, ini kepala janin ini tentu akan masuk ke dalam pintu panggul begitu ya. Nah, kalau seperti itu kondisinya malah aman gitu ya. Karena tali pusat ya istilahnya sangat kecil kemungkinan terjadi prolaps. Tapi pada posisi malpresentasi atau malposisi janin, misalnya janinnya presentasi bokong atau bahkan letak lintang, maka pintu atas panggul ya atau jalan lahir ini tentu akan terbuka. Dan kalau misalnya terjadi pecah ketuban ya, maka potensi tali pusat ini prolaps atau keluar duluan itu menjadi lebih tinggi ya. Maka hal ini harus kita waspadai bersama. Oke, untuk mengetahui ini adalah prolaps atau tidak, maka ini biasanya ditetapkan pada saat persalinan ya. Ditetapkan pada saat dokter atau ibu bidan pemeriksaan itu ketika melakukan periksa dalam ya. Ketika melakukan periksa dalam ternyata akan teraba juga istilahnya tali pusat ini ya. Tali pusat ini teraba bisa pada kondisi janin itu sudah pecah ketuban bisa terjadi, atau bahkan yang belum pecah ketuban ini akan teraba denyutan begitu ya. Denyutan pembuluh darah atau fasa pembuluh darah ya, dan teraba panjang begitu. Maka kita harus bisa menentukan bahwa perabaan ini cenderung lebih ke arah tali pusat. Nah, maka itu bisa istilahnya sudah tegak ya, diagnosisnya bisa tegak bahwa ini adalah sebuah tali pusat yang teraba melalui jalan lahir. Nah, jika ibu memiliki faktor risiko atau predisposisi prolaps tali pusat, maka pemeriksaan tali pusat ini dilakukan sekali lagi atau sekali lagi ketika terjadi pecah ketuban ya. Jadi ketika pecah ketuban misalnya pada janin yang mempunyai predisposisi misalnya dia letak lintang. Kalau pecah ketuban ada laporan bahwa ketika pengawasan terjadi pecah ketuban, maka pemeriksa wajib ya untuk segera memeriksa periksa dalam kembali ya, untuk cross check sebenarnya, untuk cross check apakah tali pusatnya ikut turun apa tidak ya. Karena kondisi gawat darurat ini kalau prolaps tali pusatnya ikut turun begitu ya. Nah, curiga adanya prolaps tali pusat ini apabila terjadi perubahan pola denyut jantung janin yang tadinya normal menjadi tidak normal ya setelah ketuban pecah atau setelah dilakukan amniotomi ya, dilakukan pecah ketuban secara sengaja oleh pemeriksa begitu. Nah, itu denyut jantungnya pasti akan turun begitu ya. Kenapa? Karena biasanya prolaps tali pusat ini artinya ada gangguan ya ketika tali pusatnya turun duluan atau prolaps ya, atau disebut juga tali pusatnya menumbung begitu ya. Itu maka pasti ada tekanan janin bagian bawah ya, itu yang menekan tali pusat ya, sehingga aliran darah dari tali pusat ini menjadi tertekan oleh janin, bagian janin yang paling bawah ya, entah itu kepala, entah itu bokong ya. Nah, sehingga terjadi gawat darurat, sehingga denyut jantung janin tentu terjadi distress begitu ya. Terjadi kegawatan pada janin begitu.
Nah, faktor predisposisinya apa saja? Satu, multipara tentunya. Rahim itu ketika multipara kan sudah semacam longgar begitu ya. Sehingga kadang pada mayoritas, bukan kadang ya, mayoritas pada multipara ini bagian terendah janin itu belum masuk panggul sampai terjadi kontraksi. Nah, ketika pecah ketuban ini bisa kemudian tali pusat bisa terikut begitu ya, ikut keluar begitu. Yang kedua, kelahiran prematur. Yang ketiga, polihidramnion ya, ketika air ketubannya itu banyak sekali. Ketika pecah ketuban tentu juga bisa menyebabkan prolaps ya. Berikutnya adalah janin kedua pada persalinan gemeli ya, karena memang janin pertama lancar, janin kedua juga lebih longgar. Ini juga mirip ya mekanismenya juga dengan multipara begitu. Karena kadang juga janin kedua ini posisinya juga belum presentasi kepala dan belum bisa masuk panggul begitu ya. Maka bisa risiko terjadinya prolaps tali pusat. Nah, berikutnya adalah janin yang malposisi tadi ya, malpresentasi, letak sungsang, letak lintang, letak oblik begitu ya. Kemudian janin dengan bagian terendah belum engage, ya memang belum masuk panggul ya pada saat persalinan, ini juga merupakan faktor predisposisi terjadinya prolaps. Kemudian janin dengan perkiraan berat lahir kurang dari 2.500, janin dengan plasenta letak rendah, lalu letak abnormal, kemudian anomali kongenital. Nah, kalau kita lihat dari pembagian prolaps tali pusat, ini ada beberapa ya, ada 3 ya. Satu namanya tali pusat menumbung. Nah, ini gambarnya yang sebelah kanan disebut juga overt prolapse membrane rupture. Jadi ini adalah terjadi jika tali pusat ini teraba di samping atau melewati bagian terendah janin setelah ketuban pecah ya. Jadi ketubannya ketika pecah ya, kemudian janin ini prolaps terjadi, tali pusat ini terjadi prolaps ya, ikut aliran ketuban pecahnya tadi. Nah, kalau kita bisa lihat dari gambar ini, nah bagian terendah janin, misalnya katakanlah di gambar ini adalah kepala, maka kepala ini akan melakukan penekanan pada tali pusat ya, apalagi disertai dengan kontraksi. Sudah ada kontraksi, ketuban pecah, tali pusatnya menumbung, maka kepala ini tentu akan menekan tali pusat. Kita tahu kepala itu adalah sebuah tulang begitu ya, dan akan menekan tali pusat ini yang berlandaskan tulang panggul ya. Jadi tulang ketemu tulang sama-sama keras, ini bisa saling membuat tekanan kepada tali pusat. Yang terjadi adalah tali pusat yang berisi aliran darah ini akan tertekan ya, sehingga tidak ada lagi aliran darah menuju janin. Dan ini kenapa disebut gawat darurat ya, karena ini mengancam nyawa janin ya. Yang kedua disebut juga tali pusat terkemuka. Tali pusat terkemuka ini, gambar yang di samping ini ya, merupakan cord presentation membrane intact ya. Jadi tali pusatnya ini bisa terdeteksi dari USG ketika membrannya ini belum pecah. Jadi bisa terdeteksi dari USG bahwa tali pusatnya ini teraba atau bisa dicek dari USG sudah melewati bagian terendah janin. Dan ini sebelum ketuban pecah. Jadi bisa kita cross check nih, sebelum ketuban pecah ternyata ada tali pusat itu di bagian terendah dari kepala. Nah, maka itu kondisinya bisa jadi belum ini ya, belum terjadi gawat daruratan. Dia akan terjadi gawat daruratan ketika ketubannya pecah dan terjadi kontraksi. Tapi kalau terkemuka seperti ini biasanya janin ada juga yang masih baik ya. Tapi penanganannya tentu tidak bisa kita putuskan persalinan vaginal ya, karena ketika kita putuskan persalinan vaginal dan itu ada potensi ketubannya pecah, maka terjadi prolaps tali pusat ya. Tali pusat yang menumbung justru malah akan terjadi gawat darurat. Yang ketiga adalah occult prolaps ya, di mana membrannya ini intak ya, tapi kemudian dia terletak di samping bagian terendah janin atau di dekat pelvis. Akan tetapi tidak dapat dijangkau oleh tangan pemeriksa saat melakukan VT. Ini juga merupakan prolaps yang tersembunyi begitu ya, dan bisa di cross check juga dari ultrasonografi ya. Nah, kalau kenapa kok bisa terjadi gawat darurat ya, kondisi gawat darurat ketika terjadi prolaps tali pusat. Nah, maka kita harus tahu dulu nih anatomi tali pusat ya. Di
di mana tali pusat ini panjangnya sekitar 45 sampai 60 cm dengan diameter 2 cm, dan pernah dilaporkan terpanjang ini sekitar 200 cm, dan yang paling pendek ini pernah dilaporkan sepanjang 2 cm. Ini sangat pendek sekali ya. Nah, tali pusat ini terdiri dari dua arteri umbilikalis yang merupakan cabang dari arteri hipogastrika interna, di mana fungsinya ini adalah mencegah oksigen dan nutrisi dari janin kembali ke ibu. Ya. Yang kedua adalah terdiri dari satu vena umbilikalis yang masuk menuju sirkulasi umum melalui vena ductus venosus aranti yang akhirnya menuju vena cava inferior, di mana fungsinya adalah memberikan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin. Nah, bisa dibayangkan kalau fungsi dari tali pusat itu sebegitu pentingnya, yaitu mengalirkan darah dan mengalirkan oksigen, dan ternyata ketika terjadi problematika prolaps tali pusat, ya, maka itu akan terjadi gawat darurat dari janin dan bisa menyebabkan kematian dari janin itu sendiri. Ya, anatomi berikutnya yaitu terbungkus oleh tali pusat ini terbungkus oleh jeli Wharton sehingga terlindung dari kemungkinan kompresi yang akan mengganggu aliran darah dari dan menuju janin melalui retroplasenta sirkulasi. Ya, sebenarnya ada jeli Wharton, tapi ketika terjadi prolaps tali pusat karena tadi ada tulang ketemu tulang kepala dari janin bertemu dengan tulang panggul ya, maka itu akan menyebabkan penekanan atau kompresi yang begitu kuat ya. Yang ketiga adalah tali pusat lebih panjang sehingga tampak berliku-liku dalam jeli Wharton ya. Sehingga tata laksana yang tepat ya, yang tepat pada kasus-kasus ini adalah karena prolaps tali pusat ini kondisi emergensi dan bisa mengancam janin dalam kandungan tersebut artinya juga bisa kekurangan oksigen, maka langkah pertama adalah berikan O2, oksigen pada pasien. Ya, dengan harapan dengan harapan oksigennya akan bertambah ya untuk janin gitu ya. Yang kedua adalah hindari manipulasi tali pusat ya, jangan memegang atau memindahkan tali pusat yang tampak pada vagina secara manual karena nanti akan lebih istilahnya membuat janin gawat darurat gitu ya. Yang ketiga, kalau memang Anda istilahnya mendapatkan kasus tali pusat menumbung seperti ini, posisikan pasien Trendelenburg, jadi kepalanya lebih rendah atau bahkan knee chest, dengan harapan bagian terendah dari janin, kalaupun itu yang paling berbahaya adalah ketika presentasi kepala, nah maka akan mengurangi tekanan kepala yang akan menekan tali pusat ya. Nah, posisinya knee chest begitu. Lakukan konseling dan inform consent pada keluarga dan minta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Maka tindakan pada kondisi gawat darurat ini adalah satu-satunya adalah untuk menyelamatkan nyawa janin ya, yaitu dengan seksual cesarea, emergency ya. Dan tentu inform consent ini juga harus disampaikan pada kondisi yang paling buruk ya, yaitu kematian dari janin itu sendiri. Ya, berikutnya adalah observasi keadaan umumnya, lakukan VT vaginal tose atau periksa dalam gitu ya. Pastikan tali pusat masih berdenyut atau tidak. Nah, bisa terjadi tali pusat ini tidak berdenyut lagi, jadi janinnya sudah meninggal ya. Lalu kalau janin meninggal gimana? Lakukan persalinan per vaginam ya. Jika tali pusat sudah tidak berdenyut artinya janin sudah meninggal, ya sudah, kalau janin sudah meninggal ya bisa kalau janin sudah meninggal ya istilahnya nggak perlu sampai sesar begitu ya. Ya, masih ketika janin itu sudah meninggal, lakukan pimpinan persalinan segera mungkin jika persalinan per vaginal bisa dilakukan. Tapi kalau janin masih hidup, saya kira janin masih hidup ya, saya kira satu-satunya jalan ya dengan seksio cesarea ya. Lakukan SC atau seksio cesarea jika persalinan per vaginam tidak bisa segera dilakukan ya, masih dalam fase skala 1. Nah, dorong bagian terbawah janin ya ke atas jika tali pusat masih berdenyut, dan pastikan tali pusat bayi tidak terjepit oleh bagian terbawah janin atau bayi ya. Tangan yang lain menahan bagian terendah di suprafizipisis dan nilai keberhasilan reposisi ini ya. Keluarkan tangan dari vagina jika bagian terendah janin telah
terpegang kuat di atas rongga panggul, dan letakkan tangan tetap di atas abdomen sampai operasi SC siap ya. Untuk komplikasi tentu dengan siksa SC emergency ini, prolaps alif pusat yang terberat adalah aspiksia neonatorum hingga kematian bayi ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan terkait prolaps alif pusat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.